Oke, hai Sobat Ngopi, apa kabar? Balik lagi di channel yang akan menemani aktivitas gabut kalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Tiket Coffee Shop yang telah rilis pada tahun 2017. Penasaran dengan alur ceritanya? Yuk kita masuk ke ceritanya guys. Untuk kalian yang baru bergabung, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Kalau sudah, silahkan duduk yang manis, jangan lupa ngudut, siapkan hand body, tisu basah, dan tutuplah pintu rapat-rapat. Lalu saya putar intronya. Intro mang. Till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is a Film ini diawali dengan seorang wanita yang bernama Cherry. Pada saat itu, ia sedang mengaduk-aduk kopi dengan penuh perasaan untuk pelanggannya. Karena diceritakan dia ini mempunyai coffee shop atau sebuah kedai kopi. Di sana, Cherry pun dengan penuh ceria melayani para pelanggannya itu. Dan karena kecantikan dan keseksian itulah, banyak lelaki hidung belang meskipun geus aki-aki oge anger we kagoda dengan kemolekan tubuhnya si Cherry. Lalu saat Cherry berada di depan pintu kedainya, tak lama kemudian datanglah seorang pria yang merupakan temannya. Pria ini bernama Juno yang merupakan seorang kurir makanan. Dan di sini lalu Juno pun memberikan sebuah makanan yaitu roti kepada si Cherry. Dan dengan senang hati si Cherry pun menerima roti itu dari tangannya si Juno. Karena si Juno ini berbicara kamana wae anu matak tara nyambung, akhirnya si Cherry pun meninggalkannya sendirian. Singkatnya, si Cherry ini adalah wanita yang kesepian dan lebih memilih menemui aki-aki di rumahnya. Di sini, si Cherry pun membawakan sebuah kopi dan mengajak si Aki untuk ngopi bareng di dalam rumahnya. Kemudian pada saat minum kopi, si Cherry pun malah terus-terusan menggoda dan merayu si Aki. Sehingga membuat si Aki ini menjadi salting karena memperhatikan buah semangkanya si Cherry. Lalu beberapa saat kemudian, si Cherry pun izin ke si Aki untuk pergi ke toilet. Sementara itu, si Aki pun berencana untuk mengintipnya. Namun tiba-tiba saja si Cherry ini membuka pintu toiletnya yang pada akhirnya membuat si Aki menjadi terkejut dan salah tingkah. Dengan rasa malunya juga si Aki pun mengatakan bahwa dirinya juga ingin pergi ke toilet. Namun kocaknya pada saat di dalam kamar mandi si Aki ini malah membayangkan pengencerotan dengan si Cherry. Anjing. Singkatnya pada saat si Aki keluar dari toilet, ia menyadari bahwa si Cherry sudah tidak ada di rumahnya. Dan terlihat ia meninggalkan sebuah surat di atas meja, yang dimana surat itu adalah tiket untuk minum di kedainya si Cherry. Beberapa hari kemudian si Aki pun mengunjungi si Cherry di kedai kopinya. Dan terlihat si Cherry ini juga sudah menunggu kedatangan dari si Aki yang membuat hatinya menjadi kelepek-kelepek. Dan singkatnya tanpa basa-basi si Cherry ini pun langsung menggoda si Aki untuk bermantap-mantap dengan dirinya. Sementara itu si Aki yang sudah tergoda oleh setan yang terkutuk pun lewat si Cherry ini, akhirnya si Aki pun mengajak si Cherry ke sebuah penginapan. Yang pada akhirnya mereka berdua pun melakukan pengencerotan. Keesokan paginya terlihat ada seorang wanita yang datang ke kedai kopinya si Cherry. Wanita tersebut bernama Sayung. Di sini Sayung pun berniat melamar pekerjaan di kedai kopinya si Cherry. Sementara itu di luar banyak pria hidung belang yang berbondong-bondong melihat dari jendela si Sayung yang sedang berlatih menjadi seorang pelayan. Kemudian di siang harinya terlihat si Aki yang datang ke kedai kopinya si Cherry. Sementara itu si Cherry pun merasa senang karena pujaan hatinya kini telah datang. Akan tetapi si Aki malah tergoda dengan kemolekan si Sayung yang pada saat itu sudah mulai bekerja di kedai kopi si Cherry. Si Aki pun terus-menerus memandangi si Sayung. Dan karena itulah yang membuat si Cherry ini menjadi cemburu terhadap si Aki. Singkat cerita, si Aki pun mengeluarkan lagi jurus PDKT-nya yang pada akhirnya ia pun berhasil membobol guanya si Sayung dalam satu hari.
Keesokan harinya terlihat si Seyung yang sedang sibuk melayani para pelanggan di kedai. Namun di sini terlihat si Cherry yang sepertinya tidak senang dengan hal tersebut karena sekarang dirinya kalah populer dengan si Seyung. Ditambah lagi si Aki dan temannya si Juno ini terus-terusan memandangi kemolekan si Seyung. Dan di malam harinya terlihat si Juno yang sedang mengantarkan makanan ke rumahnya si Seyung. Namun di sini si Juno terkejut melihat si Seyung yang memakai pakaian yang seksi yang menggoda keimanan si Juno. Singkatnya mereka pun makan-makan bersama dan sambil meminum-minum anggur dan teler bersama. Yang pada akhirnya mereka pun melakukan Keesokan harinya terlihat si Cherry yang sedang menemui si Aki di rumahnya. Di sini si Cherry pun mengatakan bahwa dirinya ini sudah tidak menarik lagi dan para tamu pun lebih memilih dilayani oleh si Seyung. Mendengar hal itu si Aki pun mencoba menenangkan si Cherry yang pada akhirnya mereka pun melakukan bercocok tanam kembali. Kemudian terlihat si Seyung yang mengobrol dengan si Juno. Di sini si Seyung pun mengatakan bahwa dirinya ingin meminjam uang kepada si Juno karena dirinya ini belum digaji oleh si Cherry. Sementara itu Juno dengan senang hatinya memberikan buku tabungannya yang dimana jumlahnya besar sekali untuk dipinjamkan secara cuma-cuma kepada orang lain. Melihat jumlah isinya si Seyung pun langsung kegirangan dan langsung memeluk si Juno. Beberapa hari kemudian terlihat si Cherry yang sedang merenung sendirian. Di sini ia sedang memikirkan si Aki yang sepertinya sudah bergenyotan dengan si Seyung. Dan tak lama kemudian datanglah si Juno ke kedai untuk menemui si Seyung. Namun di sini si Cherry tiba-tiba saja memberitahu si Juno bahwa sekarang dirinya sudah tidak lagi bekerja di kedai miliknya. Dan dia juga sudah berpamitan bahwa dia akan pergi pulang kampung kepada si Cherry. Mendengar hal itu si Juno pun langsung terkejut dan panik serta langsung bergegas pergi ke kosannya si Seyung. Namun apesnya ternyata memang benar bahwa si Seyung sudah pergi dan menghilang. Karena hal itulah si Juno pun merasa sedih, kecewa dan menangis karena dirinya sudah ditipu oleh si Seyung dengan memberikan tabungannya dan beralaskan meminjamkannya. Namun ternyata bukan si Juno saja yang sudah ditipu oleh si Seyung. Ternyata si Aki juga sama-sama kena tipu oleh si Seyung. Di sisi lain terlihat si Seyung yang sedang bersama pacarnya di sebuah mobil. Di sini ia pun mengatakan kepada pacarnya bahwa misinya ini sudah berjalan dengan sempurna. Dan setelah itu film pun selesai. Oke, itulah seluruh alur cerita dari film Tiket Coffee Shop 2017. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya.